Ya, tentunya waktu itu aku sedih banget dan kecewa sekali ya. Jadi emang saat di rumah sakit itu aku mungkin ada seminggu nonstop nangis-nangis karena aku kaget banget kenapa seakan aku yang disalahkan akan tersebarnya virus COVID-nya di Indonesia. Padahal kan sebenarnya meskipun aku yang terkonfirmasi dan announce secara formal gitu dari pemerintah pertama, bukan berarti aku yang pertama kena gitu, karena aku juga tahu beberapa minggu sebelumnya di saat aku sakit tuh temen-temenku tuh juga banyak banget yang punya gejala yang sama sebenarnya ya gitu. Jadi aku merasa sangat nggak adil, aku sedih banget dan aku ikut terbawa dengan itu. Jadi emang saat itu berat sekali, aku berkali-kali mental breakdown sih setahun kemarin. Dan sampai sekarang pun, jadi setiap kali ada momentum soal COVID, orang-orang balik nyari aku lagi gitu. Jadi waktu PSBB bulan September mereka balik nyerang aku lagi. Waktu Desember setelah angka naik karena liburan, aku dicari lagi. Sekarang PPKM kasus naik, masih dihujat lagi sampai hari ini pun gitu, nggak berhenti-berhenti. Diserangnya itu berupa apa mbak? Berupa dari media sosial, di DM atau mungkin lebih ke hujatan Di langsung? DM, di komentar, di DM sih banyak banget sih, dan kebanyakan memang orang-orang yang ekstrim ya gitu, atau oposisi. Jadi malah aku dipakai untuk oposisi politik gitu, orang-orang yang bertentangan dengan pemerintah sekarang gitu, menggunakan aku sebagai alat juga akhirnya. Terus di Facebook dan di Twitter foto-foto aku dan keluarga beredar dengan segala komentar-komentar yang tidak pantas aku katakan di TV. Pada segi hujatannya gimana mbak? Kasar kah? Kasar banget. Aku merasa tubuhku sebagai perempuan dikuliti sama satu Indonesia. Karena maksudnya kan aku dibilang PSK segala macam gitu kan, dan waktu itu kan WNA-nya kan sebenarnya perempuan, WNA yang di satu restoran sama aku, tapi memang aku nggak bilang gendernya. Kemudian tentunya berita itu digoreng oleh publik dan media bahwa WNA itu adalah laki-laki dan aku dan ibu melayani, disewa untuk melayani laki-laki WNA ini, dan karena itu kena COVID gitu. Padahal WNA-nya perempuan dan aku kenal pun enggak. Gitu sih. Sampai hingga sekarang masih dihujat gitu. Tapi dari mbak sendiri jadi ada itu masih kayak trauma gitu, kayak untuk keluar jadi ada takut gitu. Untuk keluar? Oke, misalnya keluar pergi kemana? Karena kan semua orang jadi pasti mengetahui mbak gitu. Waktu itu iya. Sekarang sih udah enggak. Tapi kalau trauma secara sosial media itu masih ada terus gitu. Karena prosesnya selalu sama. Di saat mereka mau mulai menghujat tuh tiba-tiba ada yang nge-follow banyak, tiba-tiba di Facebook ada yang nge-tag yang aku nggak kenal siapa, di Twitter mulai beredarnya sama, terus muncul komentar-komentar. Jadi saat itu mulai itu pasti aku agak ke-trigger secara emosional. Tapi kalau untuk keluar-keluar sih enggak ya, maksudnya. Tapi waktu dulu sih, waktu aku keluar ke supermarket sama kakakku misalkan, aku nggak merasa kalau pakai masker kan aku kayak orang Indonesia normal ya, rambutnya juga normal gitu kan. Kalau kakakku kasus 3 kan agak nggak normal. Rambutnya kan kelihatan banget kan gitu, maksudnya keriting putih. Jadi kadang tuh orang notice itu dia, dan kalau orang udah mulai lihat-lihat aku langsung udah yuk kita pulang gitu. Karena kalau aku kan nggak kelihatan ya sebenarnya, kalau dia kelihatan banget.